Kedua pasar ini telah berdiri sejak sebelum Indonesia terbentuk sebagai negara. Salah satunya berada di Yogyakarta dikenal dengan nama Beringharjo. Satu lagi berada di Solo dikenal dengan nama Pasar Gede. Dalam pandangan masyarakat Jawa, sebuah kota kerajaan idealnya memiliki 4 elemen utama. Keraton sebagai pusat kekuasaan, Masjid Agung sebagai pusat spiritual, alun-alun sebagai ruang publik, dan pasar sebagai penopang kebutuhan sehari-hari. Konsep ini dikenal dengan istilah catur gatra tunggal, 4 elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Video ini akan membahas bagaimana kedua pasar ini terbentuk, bagaimana bangunannya berkembang dari waktu ke waktu, serta peristiwa-peristiwa penting yang membentuk kondisinya hingga saat ini. Sejarah Beringharjo bermula dari kawasan hutan. Pada tahun 1755, perjanjian Giyanti membagi kerajaan Mataram menjadi dua. Setahun kemudian, Sultan Hamengkubuwono I mulai membangun keraton barunya di atas kawasan hutan beringin lebat yang oleh warga sekitar disebut hutan Paberikan. Setelah keraton resmi berdiri pada tahun 1758, warga mulai memanfaatkan lahan kosong di sisi utara untuk berjualan. Berbeda dengan pasar-pasar desa yang beroperasi mengikuti hari pasaran Jawa, pasar ini buka setiap hari tanpa jeda. Karena ramai dan berukuran besar, pasar ini kemudian dijuluki Pasar Gede atau Pasar Induk. Nama Beringharjo baru resmi digunakan pada tahun 1929 saat Sultan Hamengkubuwono VIII mewajibkan penggunaan bahasa Jawa di seluruh instansi kesultanan. Kata bering merujuk pada hutan beringin yang sebelumnya berada di lokasi tersebut, sedangkan harjo mengandung makna doa atau harapan agar warga kota senantiasa selamat dan makmur. Jika Beringharjo bermula dari kawasan hutan, Pasar Gede justru berawal dari reruntuhan. Pada tahun 1740, peristiwa Geger Pecinan menghancurkan Keraton Kartasura. Akibatnya, Sunan Pakubuwono II memindahkan pusat pemerintahan ke sebuah desa kecil bernama Salak. Kota Surakarta kemudian terbentuk dari lokasi tersebut pada tahun 1745. Di sebelah utara istana yang baru, dibuka lahan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga kerajaan maupun masyarakat umum. Tanah tersebut merupakan milik Babah Mayor, tokoh komunitas Tionghoa dari kawasan Pecinan Balong. 2 abad kemudian, Susuhunan Pakubuwono X bekerja sama dengan arsitek Belanda, Herman Thomas Karsten, untuk membangun pasar permanen berlantai 2. Pembangunan dimulai pada tahun 1927 dan pasar ini diresmikan pada 12 Januari 1930. Warga menamainya Pasar Gede karena bentuknya yang besar menyerupai benteng dengan gapura tinggi melengkung. Nama Harjonagoro diambil dari nama KRT Harjonegoro, bangsawan keturunan Tionghoa yang berjasa besar bagi kerajaan. Karena kualitas dagangannya yang tergolong premium, pasar ini juga dikenal dengan julukan Pasar Priai, tempat berbelanja kalangan elit. Pada tahun 1925, Keraton Yogyakarta mengambil keputusan untuk mengganti los kayu Beringharjo yang rentan terbakar dengan struktur beton bertulang. Pekerjaan ini dipercayakan kepada perusahaan Belanda Hollandsche Beton Maatschappij. Hasilnya adalah salah satu bangunan dengan 2 tampilan fasad yang berbeda. Fasad barat yang menghadap Malioboro menampilkan gaya kolonial Belanda dengan jendela kaca besar dan atap model dormer. Fasad timur mempertahankan bentuk pendopo terbuka khas Jawa dengan atap piramida di atasnya. Bagian dalam bangunan mengikuti filosofi rumah Jawa tradisional, terdiri atas mendopo di bagian depan sebagai ruang penerima tamu, peringgitan sebagai ruang transisi, dan dalam sebagai ruang inti tempat transaksi berlangsung. Pilar-pilar betonnya diukir dengan motif saton yang melambangkan persatuan, motif wajik yang melambangkan keseimbangan 4 penjuru, dan motif padma yang melambangkan kemuliaan. Seluruh pilar dicat dengan warna hijau tua, hijau muda, kuning, dan krem, yaitu warna kebesaran Keraton Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini bertambah tinggi hingga menjadi 3 lantai. Lantai 1 digunakan untuk berjualan batik dan kebutuhan sehari-hari. Lantai 2 diisi oleh sayur segar dan bumbu dapur. Lantai 3 digunakan untuk kerajinan tangan, souvenir, dan barang antik. Di Solo, pendekatan Karsten sedikit berbeda.
Ia menghindari penggunaan sekat-sekat masif agar suasana kebersamaan khas pasar tradisional tetap terjaga. Kompleks pasar dibagi menjadi dua masa bangunan, sisi barat untuk buah dan kuliner, serta sisi timur yang jauh lebih luas untuk ratusan los dan kios pedagang. Rancangan atap joglo bertingkat memberi celah bagi sirkulasi udara panas. Lorong-lorongnya juga dibuat lebih lebar dibandingkan standar pasar kolonial pada umumnya, sehingga memberi ruang yang cukup bagi pembeli untuk mengamati dagangan sambil berbincang santai. Los ikan dan daging ditempatkan di lantai 2 untuk menjauhkan bau dan lalat dari area lantai dasar. Namun, tidak semua perubahan berjalan tanpa kendala. Renovasi pasca kebakaran sempat menimbulkan masalah baru, yaitu sekat bata tinggi dan rolling door yang menutup pandangan ke kios-kios bagian dalam sekaligus menghambat sirkulasi udara. Pedagang terpaksa memakai kemasan buah kayu bekas sebagai etalase darurat, yang justru membuat pasar terkesan kumuh. Para ahli akhirnya turun tangan dengan memangkas sekat tersebut menjadi partisi setinggi 90 cm, serta mengganti etalase darurat dengan mebel modular berbahan kayu jati dan anyaman rotan. Saat ini, lantai teraso merah digunakan pada blok buah karena tahan panas, sementara lantai floor hardener abu-abu digunakan pada blok basah karena tahan air dan gesekan. Saat ini, kedua pasar ini menghadapi tantangan baru berupa belanja daring, retail modern, dan perubahan gaya hidup masyarakat kota. Beringharjo dan Pasar Gede beradaptasi dengan caranya masing-masing, melalui kiris, e-commerce, dan kedai kopi tanpa meninggalkan tradisi tawar-menawar yang menjadi ciri khas keduanya sejak dulu. Hal inilah yang mungkin membuat kedua pasar ini istimewa. Nilai sebuah warisan budaya tidak terletak pada keberadaannya yang berhenti di masa lalu, melainkan pada kemampuannya untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman sehingga tetap menjadi bagian penting dari kehidupan kota hingga saat ini.